Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu pada waktu hamba-Mu membacakan firman Allah, menyampaikan firman Allah. Dan kepada pendengar yang akan mendengarkan firman Allah, Tuhan juga memberikan penerangan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus, supaya kami semua memahami firman Allah, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah firman Allah yang berbahaya kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah berikan kepada Kaisar dan berikan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dikatakan di sini berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar, dan apa yang menjadi milik daripada Allah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan kearifan Tuhan Yesus ketika dicobai oleh dua golongan manusia yang cerdik dan cerdas tapi licik, yakni orang Farisi dan orang Herodian, tentang kewajiban memberi pajak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, penginjil Markus menyaksikan bahwa orang-orang yang bertanya itu berencana untuk menyerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Itu dikatakan di dalam Markus 12 ayat 13. Bagi saya sendiri, pajak bisa berarti perintah Allah kepada manusia supaya berikan kepada pemerintah atau pada Kaisar apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara yang baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, janganlah kita kacaukan. Hal ini bisa diperdalam dengan mengenali karakter ketiga tokoh pada bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, mari kita lihat keangkuhan orang Farisi. Orang Farisi ini sangat angkuh, sangat sombong. Mereka menganggap mereka ini yang paling benar di antara orang-orang yang hidup di zaman mereka. Nah, sikap mereka menganggap diri lebih suci daripada orang lain, itu telah menimbulkan keangkuhan dan kesombongan yang diwarnai sikap legalisme yang kaku dan lebih mengutamakan ketaatan kepada upacara keagamaan daripada kasih dan belas kasihan. Jadi mereka kelihatannya orang beragama, tetapi mereka tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Ini orang Farisi, ya, orang yang sangat sombong pada zaman Kristus itu. Yang kedua, kelicikan orang Herodian. Seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah sebuah partai politik yang berorientasi pada kepentingan politik. Perbedaan antara kaum Saduki dan kaum Herodian ini jelas sekali memiliki landasan religius, sedangkan golongan Herodian hanya tertarik pada motif politik dengan berbagai intrik yang licik. Nah, ini yang dipegang teguh oleh kaum Herodian. Nah, kita juga pada zaman modern ini, seorang pendeta, ya, dia boleh mengetahui politik. Tetapi jangan sekali-sekali kita mengikuti
praktik politik praktis. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang pendeta. Mengapa? Karena seorang pendeta itu dia banyak umatnya sangat majemuk. Ada macam-macam umat orang yang ada di gereja. Nah itulah sebabnya seorang pendeta dia harus tetap berteguh, bergantung saja kepada Tuhan. Dan dia harus selalu netral di dalam segala sesuatu berhubungan dengan politik. Bukan berarti dia tidak boleh tahu politik, boleh tahu politik. Tetapi dia tidak boleh berpolitik praktis, kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga, kita lihat golongan kebijaksanaan. Nah, itu yang disebut golongan daripada pengikut Yesus. Yesus, ia mengajak kita berpikir, berkata sekaligus bertindak arif. Walaupun tahu dijebak, ia tidak marah karena baginya itu adalah sesuatu yang membuat dia makin rendah hati, membuat dia makin lemah lembut, membuat dia makin merangkul banyak orang. Dengan kata lain, amarah adalah kegilaan yang sangat berbahaya. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus. Sekalipun dia hina, dia dicaci maki, dia dilecehkan, tetapi Yesus dengan wibawa kebijaksanaannya, dia tetap tenang menghadapi orang-orang Farisi, orang Saduki maupun orang-orang Herodian. Dia dengan penuh tenang, lalu dia memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, yang hanya bergantung kepada Allah yang kita sembah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita sebagai seorang pendeta mengikuti teladan Yesus. Mesti punya pikiran yang bijaksana dan hati yang bijaksana di dalam menangani berbagai-bagai kasus di dalam gereja. Kita tidak boleh pro seseorang, tapi kita harus berdiri di atas landasan firman Allah, di atas landasan kebenaran daripada firman Allah itu. Itulah sebabnya, mari kita menaati apa yang diajarkan Yesus. Berikanlah kepada Kaisar milik Kaisar, berikanlah pada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah, tapi jangan lupa kita juga harus memberikan kepada Allah yang sudah memberkati kita. Mari kita mulai sekarang kita berubah paradigma kita. Kita terus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajar kami supaya kami memberikan apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi juga Tuhan Yesus mengajar kami supaya kami juga memberikan apa yang menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, kasihani kami supaya kami tidak memiliki sifat seperti orang Farisi yang sangat sombong, sangat angkuh. Kami juga tidak mau memiliki sifat seperti orang Herodian yang berpegang teguh kepada hal-hal duniawi, yang berpegang teguh kepada aturan-aturan keagamaan. Tapi kami mau mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia tidak membawa aturan-aturan, tidak membawa agama, tapi Yesus membawa keselamatan. Dan setiap orang yang percaya pada Kristus sungguh-sungguh, pasti dia akan memiliki keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami mohon berikan kami kebijaksanaan untuk memimpin gereja, untuk memimpin sekolah minggu, memimpin pemuda, komisi wanita, komisi lansia, dan komisi-komisi dewasa muda. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kebijaksanaan, kearifan yang diajarkan Kristus dalam kami memimpin, yang Tuhan percayakan untuk kami pimpin. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.